Atau persuasif. Pikir dulu, baru sebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bu Leli Resliana dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini sebelum saya berbicara lebih jauh, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk merenung sejenak. Bayangkan, hanya dengan satu sentuhan jari, sebuah pesan bisa berpindah dari satu layar ke ribuan layar lainnya. Tanpa izin, tanpa saringan, tanpa berpikir panjang. Dalam hitungan detik, informasi itu menyebar dan membentuk opini banyak orang. Pertanyaannya, apakah informasi tersebut benar atau justru menyesatkan? Inilah alasan mengapa saya berdiri di sini menyampaikan pidato berjudul Pikir Dulu Baru Sebar. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era digital, era yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan. Semua informasi tersedia, semua berita mudah diakses. Namun, di balik kemudahan itu bersembunyi bahaya yang sering kita remehkan, yaitu hoax. Hoax bukan hanya kebohongan biasa. Hoax adalah kebohongan yang dirancang dengan sangat rapi. Judulnya dibuat mencolok, isinya memancing emosi, dan seringkali membawa unsur kekuatan, kemarahan, atau simpati. Ketika emosi sudah menguasai, akal sehat sering kali kalah. Hadirin sekalian, banyak dari kita berpikir, hanya membagikan berita. Namun, sadarkah kita bahwa satu berita palsu bisa menciptakan kepanikan? Satu informasi bohong bisa merusak nama baik seseorang. Dan satu klik kecil bisa memicu konflik yang besar. Hoax telah menyebabkan perpecahan, permusuhan, bahkan kerugian nyata dalam kehidupan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan, menyebar hoax seringkali bukan orang yang berniat jahat, melainkan orang-orang biasa yang tidak memeriksa kebenaran informasi. Hadirin yang berbahagia, disinilah peran literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan ponsel atau media sosial. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan bertanggung jawab atas apa yang kita sebarkan. Orang yang memiliki literasi digital tidak langsung percaya. Ia berhenti sejenak dan bertanya, apakah sumber informasi ini jelas dan terpercaya? Apakah berita ini masuk akal atau tidak berlebihan? Apakah informasi ini membawa manfaat atau justru menimbulkan keresahan? Jawabannya masih meragukan, maka keputusan terbaik adalah tidak menyebarkannya. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai generasi muda, kita sering disebut dengan generasi digital. Kita cepat belajar teknologi, cepat beradaptasi, dan aktif di media sosial. Namun, jangan sampai kecepatan itu membuat kita ceroboh. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita. Media sosial seharusnya menjadi tempat berbagi ilmu, menyebarkan inspirasi, dan membangun solidaritas. Tetapi tanpa kesadaran, media sosial bisa berubah menjadi ladang kebohongan, kebencian, dan fitnah. Hadirin sekalian, perlu kita sadari bersama bahwa kebenaran seringkali kalah cepat dibandingkan kebohongan. Hoax dirancang agar cepat menyebar, sementara kebenaran membutuhkan waktu untuk diverifikasi. Disinilah peran kita sangat dibutuhkan. Sebelum membagikan sesuatu,
tanyakan pada diri sendiri. Apakah saya sudah membaca informasi ini secara utuh? Apakah saya memahami isinya atau hanya tergoda judulnya? Apakah saya siap bertanggung jawab atas dampak dari informasi ini? Jika jawabannya belum yakin, maka menahan diri adalah pilihan yang paling bijak. Hadirin yang saya hormati, literasi digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu. Literasi digital adalah tanggung jawab kita semua, dimulai dari diri sendiri dan hal-hal sederhana dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dengan membiasakan diri untuk mengecek sumber, membandingkan informasi, dan tidak mudah terprovokasi. Jadilah generasi yang berani mengatakan tidak pada hoaks dan berani meluruskan informasi yang salah dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, ingatlah bahwa satu hoaks yang kita sebarkan hari ini bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Sementara satu keputusan yang tidak menyebarkan hoaks adalah bentuk kontribusi nyata bagi bangsa dan masyarakat. Mari kita gunakan teknologi sebagai alat untuk membangun, bukan merusak. Jadikan media sosial sebagai sarana mencerdaskan, bukan menyesatkan. Jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk menjadi pengguru media digital yang cerdas, kritis, dan bertukar. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.